namanya Charles Stanley. Dia bilang kebutuhan jiwa manusia ada 3. Yang pertama, orang membutuhkan kasih sayang, sense of belonging, rasa dicintai, rasa dimiliki. Jadi orang bisa luka karena merasa tidak dicintai, merasa tidak dimiliki. Yang kedua, kebutuhan jiwa manusia ialah sense of worthiness, rasa dihargai. Mereka merasa berharga. Dia tidak dilecehkan, tidak dibuang, tidak diabaikan, tidak disingkirkan. Dan yang ketiga, kebutuhan jiwa manusia ialah rasa berdaya, dimampukan, dihormati potensi-potensi. Kalau 3 ini terpenuhi, mulai di rumah kita, di gereja, maka kota akan sembuh. Amin. Katakan, aku butuh cinta. Aku butuh cinta. Kita butuh kasih. Yang kedua, butuh dihormati, dihargai, tidak dilecehkan, tidak diabaikan, tidak dibully. Dan yang ketiga, merasa berdaya, merasa diberdayakan. Tema tahun ini adalah kesehatan rohani. Ada ungkapan yang terkenal, namanya mens sano in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang sehat. Itu iklan susu. Itu bukan Alkitab yang bilang. Jangan percaya statement itu. Itu iklan susu. Yang benar itu, roh yang sehat akan menyembuhkan baik jiwa maupun tubuh. Bilang amin. Amin. Mengapa? Karena kita manusia roh. Amin. Satu kali ada pesta di sebuah kampung di pantai begini, ada pesta kawin, lalu ada bule-bule lewat. MC-nya agak si penggarung kata orang Batak. MC-nya bergaya. Lalu MC-nya bilang begini, ladies and gentlemen, the couple like mensana in corpore sano. Artinya seperti pinang di bulan 2. Itu namanya si penggarong. Gaya kan? Katakan, rohku sehat, Rohku sehat. jiwa sehat, Jiwa sehat. tubuh sehat. Tubuh sehat. Amin. Amin. Kenapa roh kita yang sehat? Karena Allah menciptakan kita untuk menjadi makhluk hidup. Dia kasih rohnya. Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidup. Jadi makhluk itu disebut hidup karena ada roh Allah. Amin. Tetapi makhluk itu bisa menyembah Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah karena ada firman Allah. Dalam Kejadian 1 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Berarti terang jadi karena ada perjumpaan antara roh Allah dan firman Allah, maka jadi terang. Amin. Jadi saudara nggak bisa bilang, aku rajin menyembah Tuhan, aku rajin menyembah Tuhan. Saudara menyembah tiap hari, nggak ada firman, nanti saudara jadi sombong rohani. Saudara cuma tahu firman tanpa roh Tuhan, saudara akan sombong pengetahuan. Kita perlu gabung dua-duanya, bilang amin. Amin. Punya roh Allah, tapi juga punya firman Allah. Amin. Karena kita bilang firman itu pedang roh. Jadi ketika kita menghadapi problem apapun, roh itu mengambil pedangnya. Kita yang siapkan pedangnya apa? Firman Allah. Tapi karena kamu nggak siapkan firman Allah dalam hatimu, begitu
begitu ada problem, rohnya cabut pedang, ternyata si tumpul. Pedangnya tumpul karena gak ada firman. Itu yang membuat engkau problem di rumah gak selesai-selesai. Suami istri rajin ngeroh, rajin menyembah, rajin sujud di hadapan Tuhan, tapi berantem terus. Kenapa? Karena gak punya pedang rohnya. Pedang roh itu firman Allah. Jadi kita mesti siapkan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita terus-menerus mengalami kesehatan rohani? Mungkin fisik kita lemah karena usia, karena cuaca alam, karena virus-virus di dunia ini. Saya 2 hari ini di Sibolga itu flu pilek, bukan COVID. Terus saya berdoa, Tuhan kenapa saya diberitakan firman kok flu pilek? Gak ada jawaban. Waktu saya diantar sama Pak Andi Setepu, kami lewat sebuah tugu. Tugu itu ditulis Sibolga Kota Ikan. Terus saya pikir, jangan-jangan saya sakit karena belum makan ikan di kota. Rupanya itu penyebab. Dan tadi malam saya diajak makan di rumah Korean dan Pak Edi, suami istri, masak ikan enak. Begitu saya makan, puji Tuhan, sembuh. Berarti rajin-rajinlah makan ikan. Sebab itu makanan Tuhan Yesus. Yesus gak pernah kolesterol. Karena apa? Dia gak makan saksang, gak makan bebek, dia makan ikan. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab. Yang pertama, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Saudara-saudara, ada banyak hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggrisnya disebut uncontrollable, tidak dapat dikontrol. Itu bagian Tuhan. Tapi ada hal-hal yang dibukakan buat kita setiap hari. Mari saya terangkan. Saudara pernah mengalami kesedihan karena orang yang kau cintai meninggalkan kita. Lalu saudara bilang begini, kenapa orang baik-baik ini lebih dulu mati? Padahal banyak preman, banyak koruptor, banyak manipulator, kok nggak mati-mati? Tapi ini orang rajin ke gereja, rajin memberi, rajin menolong, kok cepat mati? Itu yang disebut hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Kekristenan mengakui kematian dan kehidupan itu selesai. Hanya di kekristenan. Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti level ke sana. Tapi saudara, saya minta dengan hormat, jangan minta mati hari ini, karena amanat Tuhan belum selesai. Amin. Amin. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Banyak sekali Pak Kepala. Pertama kerangka. Nah ini kan contohnya ini betulnya berat sekali. Kalau keras ini. Nanti kalau sudah terangkat, mentok ini sejahtera. Yang kedua, masuk surga itu harus mati. Dan gereja tidak punya anggaran kematian. Yang ada itu anggaran pembangunan. Yesus justru mengajarkan kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Sibolga seperti di surga. Surga dan Sibolga itu kan mirip
mirip-mirip sorga, si Bolga, sama-sama enggak. Berarti saya yakin kayaknya sorga dari si Bolga. Kenapa? Karena kota ikan dan Yesus suka makan ikan. Haleluya. Nah, kalau si Bolga itu sorga, kelakuan kita juga mesti kelakuan sorga. Tidak ada kali kita di rumah, tidak ada pukul istri, tidak ada cakar suami, tidak ada anggaran lalu lintas, katanya sorga. Jadi Yesus mau supaya kerajaan sorga terjadi di bumi. Yesus turun dari sorga untuk ketemu kita. Dia turun jumpai kita. Terus ngapain kamu pergi ke sorga? Kesepian di sana. Bosnya ada di bumi. Majikannya ada di bumi. Ngapain pergi ke sorga? Memang semua orang percaya mati masuk sorga. Bilang amin. Amin. Tapi jangan kau minta masuk sorga, karena Tuhan suruh sorga dibawa ke bumi. Coba lihat wajah kiri kanan. Saya lihat wajahmu itu ada sedikit sorga. Coba. Amin. Yesus yang berdoa, dia menyatakan, datanglah kerajaan. Katakan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, di Bolga seperti di sorga. Berarti kehidupan sorga itu terjadi di bumi. Di mana bumi itu? Bolga. Di mana bumi itu? Ambon. Di mana bumi itu? Tarutu. Di mana bumi itu? Binjai. Di mana bumi itu? Danau Toba. Di mana bumi itu? Rumah kita, kamar kita, dapur kita, meja makan kita, mobil kita. Itu sorga di bumi. Amin. 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 Makanya jangan suka pencuri. Itu bukan sorga. Coba bilang sama sebelah, dia suka pencuri uang istrimu. Amin. Nah, bagian Tuhan ialah yang tidak terlihat. Tuhan yang atur cuaca. Panas atau hujan itu bagian Tuhan. Amin. Bagian kita apa yang dibuka buat kita. Perhatikan ayat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya tujuannya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Pertanyaannya, apa yang dibuka buat kita? Saudara percaya kasih Allah itu dahsyat? Amin. Itu dibuka buat kita. Katakan, kasih Allah itu tinggi, dalam, panjang, lebar. Hal-hal yang dinyatakan buat kita, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi kita bukan ketika kita sudah sempurna, bukan ketika kita memberi pujian, penyembahan, persembahan, tapi Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Itu yang dibukakan buat kita. Wah, Anda memang orang tidak sempurna, kita semua tidak sempurna, tapi kasih Allah tidak pernah menolak kehadiranmu. Bilang amin. Amin. Bapak ikuti saya. Saya mengasihi istri saya. Bapak, saya mengasihi istri saya. Sekalipun dia masih cerewet. Amin. Itu yang disebut mengasihi tanpa syarat. Ibu-ibu, saya mengasihi suami saya. Sekalipun dia nggak pernah salahkan uang belanja. Amin. Amin, ibu-ibu. Ini ibu gembala ketawa ini kayaknya manifestasi. Saudara-saudara, apalagi yang terbuka buat kita? Allah itu damai. Dia nggak pernah berebutan lahan. Dia nggak pernah ribut gara-gara
kebun sawit. Dia nggak hidup gara-gara belanja di pasar secara khusus ibu-ibu ini. Kalau belanja mesti tawar. Berapa bang? 1.000. 1.000 lah. Kan langganan. Alasan aja. Saya mau tanya ini, pernah belanja di supermarket? Pernah? Pernah belanja di mall? Pernah belanja di Indomaret? Pernah belanja di Alfamidi? Pernah kan? Pemiliknya miskin atau kaya? Kaya. Anda ketawar. Kenapa belanja dari tukang gerobak? Kok tawar? Tukang sayur nawar. Itu orang miskin. Sama orang kaya kita nggak nawar, sama orang miskin kok nawar. Bilang sama ibu itu sudah bertobat kau. Sebab pemberitaan Injil itu tidak sekedar khotbah. Ketika Anda menolong orang-orang yang berkekurangan dalam situasi-situasi yang buruk, Anda sedang memberitakan Injil. Yesus bilang apa? Ketika kamu memberi makan kepada orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang tidak punya rumah, orang rumah sakit, orang yang sedang di penjara, kamu sudah melakukannya bagiku. Seorang hamba Tuhan di India Utara namanya Stuart Clements. Dia bilang begini, 15% orang percaya Yesus karena mendengar khotbah, tetapi 85% orang percaya Yesus karena melihat dan mengalami mujizat-mujizat. Jadi, kalau ada gereja yang tidak percaya mujizat, gereja itu akan kehilangan 85% tua yang Jehovah. Saudara percaya mujizat Tuhan? Percaya. Amin. Amin. Saya orang Protestan, pendeta asli Protestan. Minggu lalu kami saya KKN di sebuah desa namanya Jambul Karet di Tanjung Pura. Terjadi banyak sekali lawatan Tuhan. Tapi ada satu yang suka ketakutan. Seorang wanita kira-kira usia 40 tahun tidak bisa berjalan. Dia dengar firman Tuhan dan kami mulai doakan dia. Hanya kurang dari 5 menit wanita itu bangkit berdiri, berjalan dan lompat dan dia sembuh total. Kalau bisa diputar itu durasinya cuma 4 menit biar saudara lihat bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Jadi ada orang sembuh di timur, anak tuli bisa mendengar. Tapi kalau orang mati bangkit, saya belum pernah. Jadi kalau saya khotbah dan saudara ngantuk jatuh mati, hati-hati. Saya belum bangkit orang mati. Mujizat terjadi bukan karena aliran gereja. Mujizat terjadi karena ketaatan pada firman Allah. Bilang amin. Kalau orang taat pada firman Tuhan, terang itu pasti jadi. Bagi yang Tuhan sembuhkan, bagi yang kita doakan, bagi yang Tuhan sembuhkan, bagi yang kita beritakan. Kenapa Injil diberitakan? Karena Injil itu kekuatan Allah. Kita suka menyembah Tuhan itu baik. Saya mau kasih tahu para worship leader. Menyembah Tuhan baik tak? Baik. Memuji Tuhan baik? Baik. Itu waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan dengan kita. Bilang amin. Amin. Kami akan juga mesti dengan Tuhan. Amin. Kalau apa? Firman. Jangan egois. Banyak gereja kalau well-nya dan worship leader-nya dan para singernya begitu habis menyembah, begitu firman, mereka pergi ke belakang gereja lalu mulai main goyang. Tidak dengar suara Tuhan lagi. Kamu menyembahkan Tuhan dengan kamu. Kamu memuji Tuhan dengan kamu. Kamu berdoa Tuhan dengan kamu. Dan itu belum tentu menyembuhkan. Karena itu egoisme kita.
itu kita dengar suara Tuhan. Amin. Itu sebabnya para worship leader, para singer nggak boleh habis dengar batu seperti bagian orang. Dengar suara Tuhan. Jadi Tuhan, ini kan yang ada pintu ke belakang. Kalau ada pintu ke belakang, makanya bagus ini Pak Gereja, jangan bikin pintu ke belakang. Biar nggak ada well dan worship leader singer yang pergi ke belakang untuk main well. Seolah-olah tugas mereka hanya menyembah. Habis khotbah, atau kalau menyembah lagi. Terus menyembah apa? Anda tidak dengar firman. Bagaimana supaya kita terus menang dalam semua bentuk penderitaan yang kita hadapi? Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan, Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 3 dia bilang begini, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti kita di dalam siapa? Perhatikan baik-baik ya. Kristus ada di mana? Sebelah kanan Allah. Bilang, Kristus sebelah kanan Allah. Semua pakai tangan kanan. Kristus sebelah kanan Allah. Kita di dalam siapa? Kristus. Berarti kita di mana? Sebelah kanan Allah. Saudara perhatikan Alkitab ini sebelah kanan. Sekarang saya taruh tisu di dalam Alkitab. Tisu dalam Alkitab di mana? Sebelah kanan. Kristus ada di mana? Sebelah kanan. Kita di dalam siapa? Kristus. Berarti kamu di mana? Sebelah kanan. Bersama dengan Allah. Karena itu pikirkanlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang di atas. Artinya apa? Semua hal buruk ada di bawah kekuasaanmu. Semuanya berada di bawah otoritasmu. Karena itu ibu-ibu, ketika ada problem keuangan, problem ekonomi, jangan bersungut. Karena kamu di sebelah kanan Allah bersama dengan Kristus, maka kamu bisa melakukan apapun. Makanya kalau orang ada masalah, jangan suka bersungut. Mulutnya sama ini belapan. Kenapa dia bersungut? Karena persediaan sudah mulai kurang. Orang duduk bersama Bapa dalam Kristus, kok masih bersungut? 1 Korintus 10 ayat 10 bilang, orang bersungut dibinasakan malaikat maut. Makanya jangan bersungut. Bilang amin. Amin. Coba lihat wajah kiri kanan. Jangan bersungut. Satu kali ada tukang tempe. Tempe dibuat dari apa? Kacang kedelai. Satu keluarga sudah 15 tahun bikin tempe. Satu kali suaminya bangun pagi, dia kaget karena tempe nggak ada satupun yang jadi. Dia panggil istrinya, "Ma, tolong kesini dulu." Istrinya bilang, "Pak, aku udah lihat. Mama bikin bagaimana?" "Pak, kita kan sudah 15 tahun bikin tempe. Seperti biasa. Tapi mama nggak ngerti kenapa nggak jadi." Lalu suaminya, karena suaminya ini orang sangat rohani, dia bilang istrinya, "Ma, kita berdoa. Doa orang benar besar kuasanya." Dia mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kacang kedelai jadi tempe. Dalam nama Yesus, tempe. Selesai itu dia suruh istrinya buka kotak, 15 kotak. Waktu istrinya buka, istrinya diam. Suaminya tanya, "Ma, bagaimana?" Dia bilang, "Pak, tetap kedelai." Pria itu bilang lagi, "Ma, aku ingat firman Tuhan dalam Matius, 2 orang sepakat di muka bumi, minta
apa saja Tuhan kabulkan. Dia pegang tangan istrinya, baru mereka mulai berjalan tumpang tangan dalam nama Yesus. Kami sudah punya rumah, sudah punya anak, sudah punya semua. Kami hanya minta kedelai jadi tempe dalam nama Yesus. Tempe Tuhan yang Kau berfirman, 2 orang minta apa saja Tuhan kabulkan. Amin. Dia menyusul istri, dia menggunakan istrinya. Buka. Waktu istrinya buka, istrinya nangis. Nah, kenapa? Tetap kedelai. Kira-kira jam 8 pagi, suaminya kasih naik kotak-kotak ke mobil bak terbuka, dia bawa ke pasar. Sikit-sikit dia buka, tetap kedelai. Sudah jam 12, dia bilang, "Mak, pulang ke rumah, urus anak-anak pulang sekolah, biar Bapak tungguin." Pasar ramai orang udah belanja, dia tetap lihat kedelai. Kira-kira jam 5 sore, muncullah seorang wanita, dia jalan menuju Bapak ini. "Selamat sore Pak, aku mau cari tempe." "Iya, kenapa?" "Tapi aku cari tempe yang belum jadi." Pria ini bilang, "Ada Bu, ada benar." Dalam hatinya, "Puji Tuhan, rupanya pria itu orang GBI." Haleluya, praise the Lord. Oh, mujizat masih juga nih. Wanita dia tanya ke wanita ibu, "Tapi saya mau tanya, kenapa ibu cari tempe yang belum jadi?" Dia bilang, "Pak, itu kami 15 wanita dari Belanda, itu mobil kami depan. Kami berkeliling kota ini cari tempe yang belum jadi, supaya terbang 19 jam sampai di Belanda jadi tempe." Pria itu langsung berdoa, "Dalam nama Yesus, jangan jadi tempe." Amin. Itu bisa nyata. 15 tahun lalu. Apa artinya? Di balik ucapan syukur selalu ada kelimpahan. Amin. Amin. Yesus berdoa dengan 5 roti, 2 ikan. Dia angkat dan dia berkata, "Bapa, Engkau yang memberikan roti ini, 5.000 laki-laki makan, lebih 12 bakul." Kenapa 12 bakul? Ada lebihnya. Karena wanita-wanita GBI merah tidak hadir. So kalau mereka hadir panas, bungkus berpulang. Yang biasa bungkus-bungkus makanan, bapak roti ini. Yang menghabiskannya, bapak. Dan hari itu, ternyata saudara-saudara, ada hal-hal yang tersembunyi bagi kita. Jadi kalau ada problem di rumah tangga kita, bukan Tuhan tidak sayang kita, pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan. Amin. Bersyukur aja. Amin. Ketika Lazarus sudah mati 4 hari, Yesus cuma datang, "Bapa, Engkaulah kebangkitan dari hidup. Lazarus, keluar, keluarlah." Bangkit, dibalik ucapan syukur dan kebangkitan. Amin. Dan kalau suamimu malas ke gereja, ibu-ibu masuk ke sumur, bersyukur aja, "Terima kasih Tuhan, sekalipun dia malas ke gereja, tapi dompetku tetap penuh." Haleluya. Lama-lama dia juga akan bertobat kok. Ada satu pria di sini, saya kenal dia sejak ketemu di Siantar. Dia itu pria yang banyak duitnya tapi aneh. Istrinya berubah, berjuang bertahun-tahun. Pria ini kayaknya tidak masuk di kamus bahasa Indonesia. Pokoknya kalau ikut daftar nama orang-orang yang ada di muka bumi ini, dia nggak ikut. Karena kelakuan itu parah sekali. Tapi istrinya tetap tekun, istrinya tetap setia, istrinya doakan, istrinya bilang hanya Tuhan.
Pria ini tukang mabuk, ya dia pergi ke tempat-tempat dugem. Dia tak peduli, karena doa istrinya bertutur, selalu doa dan menyembah Tuhan lewat suami. Dan suaminya bertobat, terima Yesus, dan sekarang dia menjadi ketua panitia KPS. Dia ada di tempat ini. Bukan keajaiban seorang wanita yang tidak bersyukur tapi justru bersyukur, yang berdoa terus menerus. Jadi saya dengar banyak wanita yang kepahitan karena suaminya, "Pak, suamiku gimana?" Nah, Alkitab bilang kamu terus tekun melakukan tanggung jawab. Doa terus, dan doa terus. Dan Tuhan akan mendengar doa. Bilang amin. Amin. Tuhan tidak pernah tolak doa kita. Tetapi kalau kita tekun dalam doa itu, kenapa? Karena aku di sebelah kanan Bapa dalam Kristus, dan kita sama-sama berkuasa dengan Kristus. Katakan, aku di atas. Coba semua tangan, aku di atas. Sebelah kanan. Ulang, aku di atas. Sebelah kanan. Amin. Jadi nggak boleh lagi ada yang bersuh tentang keadaannya. Nggak boleh lagi ada yang mengeluh. Tapi yang ada apa? Bersyukur. 15 tahun bikin tempe, hari itu kok nggak jadi. Kenapa? Rupanya ada kuasa yang hendak dinyatakan. Perhatikan yang berikut. Sebab kamu telah mati. Katakan, saya sudah mati. Saya sudah mati. Nah, apa yang mati? Ini saya kasih tahu. Satu kali ada lomba menyelam. 3 kategori. Yang pertama, anak muda 20 tahun. Yang kedua, pria dewasa 50 tahun. Yang ketiga, bapak-bapak umur 72 tahun. Jadi, panitia bilang begini, siapa yang keluar pertama, juara 3. Keluar kedua, juara 2. Keluar ketiga, juara 1. Begitu peluit ditiup, 3-tiganya menyelam. 10 menit kemudian, pemuda itu keluar. Juara berapa? 3. 15 menit kemudian, bapak umur 50 tahun keluar. Juara? Yang bapak umur 75 tahun sudah 1 jam gak keluar. Gak keluar. Ketua panitia bilang, "Insar, turun cari." Mereka yang di tempat tadi cari, dapat di sana 100 meter. Pria bapak tua itu udah mati. Dia diseret arus, bajunya nyangkut di batu karang. Dokter angkat ke atas. Ketua panitia bilang, "Pak dokter, tolong periksa nadi." Dokter periksa nadi. Dokter buka tangannya. Begitu dokter mau periksa nadinya, dokter lihat di tangannya ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Amin. Amin. Mau menang? Mau menang? Mati. Apa yang mati? Sepangkar rumput yang mati. Amin. Apa yang mati? Kesombongan mulut yang mati. Ego mulut yang mesti mati. Supaya Kristus bangkit dalam hidup. Amin. Kenapa kita tidak mengalami terbosan dalam pernikahan kita? Karena kita tidak mau mati-mati. Mau menang terus. Orang bakat bilang sepengaruh. Bapak-bapak, mau kalau kamu menang? Amin. Mati atas kesombonganmu itu, egomu itu mesti mati. Bersedia untuk mengurusi segala sesuatu berdasarkan firman Allah. Kamu istri mau lagi cerewet-cerewet, bapak mati, artinya diam. Diam, bapak diam aja. Sebab nanti istrimu lama-lama dia capek mati sendiri.
Dia wanita itu. Suaminya dulu hancur hidupnya. Dia memang kulit putih tapi hidup di kegelapan dulu. Tapi tetap aja menyembah Tuhan. Berubah kan? Banyak pria yang datang kepada Tuhan. Akhirnya saya sembuh juga tadi malam karena dia siapkan ikan. Dia bukan seorang pria yang dulunya hancur hidupnya, sekarang itu terang buat bangsa-bangsa. Amin. Itu kan yang disebut mati. Istrinya mati, ayah suami juga mati juga. Mati disebabnya apa? Menyerah terhadap otoritas Tuhan. Jadi bapak kalau mama masih terhadap, diam. Ibu-ibu kalau lagi bicara keras, bapak diam, mereka tambah emosi. Ibu nggak kuat sabar, dia ambil mulakan sabar, dia pukul kepala bapak harus tetap mati. Caranya gimana? Tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Amin. Terus bagaimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu kalau suami pulang marah-marah, nggak bawa apa-apa. Pria itu kalau dia bikin salah, dia sendiri cari jalan supaya jangan dimarahi. Pura-pura sentuh pot bunga di depan rumah, jatuh dia marah-marah. Nah, siapa yang tukang pembunga itu? Itu artinya itu stunning. Isanya langsung bilang, baik kau stunning. Tapi itu strategi pria supaya dia dimarahi. Tapi ibu nggak usah marah dia, emang pria begitu. Terus ibu ngapain? Gak usah marah. Ibu mati. Cara matinya gimana? Buka kedua tangan. Lalu bilang, marilah kepadaku, suamiku yang letih lesu dan berkenan berat. Mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng. Amin. Mama sudah siapkan mapet dan kopi. Amin. Itu yang disebut kerajaan Allah di bumi. Itu yang disebut keluarga pemenang. Itu yang disebut orang yang suka menyembah Tuhan. Jadi kita sadar, katakan sadar. Ulangi, sadar. Hidupku dalam Kristus. Sebelah kanan Bapa. Amin. Punya otoritas. Dan orang akan bilang, aku ke Sibolga bukan karena ikannya, karena ikan juga banyak di Allah. Bukan karena lautnya, tapi aku ke Sibolga karena Kristus bermanifestasi di kota Sibolga. Amin. Mari kita berdiri.